Halo, shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi berjumpa bersama dengan saya, Henry Indrawan, dalam program saya Christ Call of Faith, panggilan iman pada Kristus dalam roh dan jiwa kita. Dan saya akan melanjutkan di kitab Amsal dalam renungan firman, di mana yang lalu saya membahas tentang perkataan firman-Nya tidak membuat engkau ragu di dalam keyakinanmu kepada Tuhan. Namun saat ini tema saya yaitu melengkapi dari pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ke-7, dan sekarang ayat 8 sampai yang ke-15 saya akan membahas tentang tujuan hidupmu pasti beruntung jika menuruti firman-Nya. Saudara, hal-hal yang luar biasa yang terungkap di dalam kitab Amsal untuk membangun iman kita dan menerangi setiap jalan langkah kehidupan kita. Sebelumnya, terlebih dahulu kita sama-sama berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembali datang kepadamu. Kami memohon pengurapan Allah, pewahyuan dari hikmat-Mu yang menerangi setiap perkataan ayat demi ayat untuk kami dapat hidupi, praktekkan, atau kami lakukan di kehidupan sehari-hari kami. Kami perlu Engkau Roh Kudus sehingga kami mampu berjalan bersama dengan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, biar nama Tuhan saja yang dimuliakan. Dan lewat YouTube ini, siapapun kami yang mendengar, Tuhan menolong kami, Tuhan mengasihi kami, bahkan Tuhan melakukan mujizat dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Mari saudara, buka Alkitab kita bersama di dalam kitab Amsal pasal yang ke-1 ayat 8 sampai yang ke-15. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Saudara, Raja Salomo adalah anak dari Raja Daud, yaitu Daud yang dikenal dengan pribadi yang melekat, yang mendekat kepada Tuhan. Hatinya selalu rindukan Tuhan. Berarti keluarga ini sungguh mengasihi Tuhan, termasuk Salomo yang penuh hikmat, yang berasal dari Tuhan, pikiran-pikiran yang berasal dari Tuhan, sehingga apa yang diperbuat oleh Salomo berhasil. Dan dikatakan, hai anakku, ini suatu sapaan terhadap orang-orang yang berhikmat. Ada kedekatan kedua belah pihak antara orang tua dengan anaknya. Seperti Tuhan Yesus berkata, aku tidak menyebut engkau hamba atau orang asing, tetapi aku menyebut engkau sahabat. Rahasia orang itu akan diberitahu dengan sahabatnya. Luar biasa. Kalau iman kita mengenal Kristus, selalu ada kedekatan dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Dan dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab orang tua adalah wakil dari Tuhan di dunia ini untuk setiap anak-anaknya, sehingga kita mempunyai teladan iman di dalam Kristus. Orang tua yang mengasihi Tuhan, orang tua yang takut akan Tuhan, jangan menyia-nyiakan mereka. Dan dikatakan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu juga, karena ibu itu tidak pernah lelah dengan anaknya, merawat, menjaga, memelihara, bahkan dia tidak mengenal waktu untuk anaknya. Itulah kasih orang tua, ayah dan ibu kita. Sekalipun mungkin engkau mempunyai orang tua yang tidak takut Tuhan atau belum mengenal Tuhan, jangan kecil hati, karena orang tuamu bisa berasal dari hamba-hamba Tuhan atau orang-orang yang sudah mengenal Tuhan,
atau orang-orang yang dikatakan sebagai orang tua rohani, itu adalah orang tuamu yang membawa engkau lebih dekat mengenal pribadi Tuhan, Sang Juru Selamat kita. Dikatakan ayat 9, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Karangan indah bagi kepalamu, atau karangan bunga maksudnya. Ya, karangan bunga di sini berbicara tentang suatu gambaran, yaitu tanda kebanggaan, tanda kehormatan atas teladan dari orang tua, atas perbuatan kita meneladani setiap perkataan firman. Ada suatu kehormatan bagi kita pribadi yang dari Tuhan. Dan dikatakan juga kalung bagi lehermu. Tentu kalung itu selalu ada di leher, yang terutama dilihat oleh orang. Artinya dengan teladan orang tua, dengan teladan kita di dalam pengajaran firman yang kita pegang, itu akan dilihat oleh orang. Itu akan menjadi berkat bagi orang lain, karena ada Kristus dalam diri kita. Bukan dengan kekuatan kita lagi, bukan dengan ego kita lagi, tetapi ada Kristus dalam diri kita, seperti kalung yang dilihat, yang diingat atas setiap kebaikan yang kita lakukan, kasih yang kita lakukan kepada orang lain. Ayat 10, hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jangan ambil bagian. Kalau engkau dibujuk, ya disuruh untuk melakukan kejahatan atau yang bukan berasal dari Tuhan, jangan ambil bagian itu. Sekalipun engkau dimusuhi, sekalipun engkau tidak masuk dalam kumpulan, tidak masalah. Karena Tuhan yang membela saudara, bukan manusia. Selama hidup kita berjalan dalam kebenaran, Tuhan sendiri yang akan membela kita. Jangan takut. Dan ayat 11, jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Ya, ini berbicara tentang prinsip ilahi. Diri kita punya prinsip ilahi seperti Salomo. Dia punya prinsip ilahi. Dia tidak kejar kekayaan, dia kejar hikmat Tuhan, dia kejar akan pribadi Tuhan, takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Itu yang dikejar Salomo. Dan kalau saudara dibujuk, marilah ikut, kita hadang darah. Artinya dengan fisik kita bisa bunuh dia, kita bisa aniaya dia, supaya kita mendapatkan keuntungan, atau kita diberikan seperti ya menggiurkan upah kita. Jangan mau saudara, sekalipun itu menguntungkan kita hal yang besar. Mungkin dengan tidak secara fisik kita membunuh, tetapi bisa dengan perkataan kita. Secara tidak langsung kita bunuh dia supaya pribadi dia hancur, supaya dia bila perlu, misalkan dalam pekerjaan, dia keluar dari pekerjaan. Karena apa? Kita sudah buat dia sesuatu yang jahat, seperti membunuh batinnya. Jangan saudara, jangan lakukan yang demikian. Dikatakan biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Tidak semena-mena artinya tidak berimbang, berat sebelah. Jadi orang jahat selalu mencari kesalahan orang lain, menjatuhkan orang lain, mencari, menggosipkan orang lain. Jangan ambil bagian ini. Biarkan orang lain. Kita punya firman-Nya yang menguatkan kita, yang memberkati kita. Haleluya. Lakukan ini saudara. Dan ayat yang ke-12, biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Ini adalah berbicara supaya musuh, atau maksudnya adalah si korban itu tidak ada pengharapan.
namanya lenyap. Ya, sampai ke dunia orang mati dikatakan. Tahukah saudara, kejahatan tidak ada yang sempurna. Maka dari itu, jangan pernah lakukan kejahatan yang merugikan orang lain. Tapi jadilah berkat. Jadilah teladan imanmu sebagai orang Kristen, sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Dan ayat yang ke-13, kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Ya, mereka bangga dengan hasil dari kejahatannya. Ya, mereka begitu bangga. Lihatlah di berita, di TV, orang rela membunuh demi apa? Menggiurkan upahnya. Tapi dia tidak tahu upah yang dia harus bayar, yaitu api neraka yang kekal selama-lamanya. Kalau di dunia ini mungkin di penjara, tetapi nanti kalau kita mati, kita dihukum selama-lamanya. Tidak ada lagi pertobatan. Jadi sebelum ketinggalan, jangan lakukan ini. Biarlah terang Kristus ada dalam hidup kita. Dan ayat 14, buanglah undimu ke tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Ya, artinya dia membagi rata hasilnya, hasil dari kejahatannya, atau dia mendapatkan lebih supaya kita lakukan lebih lagi kejahatan. Ayat 15, hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka, tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Jadi saudara, jangan bergaul dari segala sifat perbuatan yang bukan berasal dari Tuhan. Jadi hidup kita pasti beruntung kalau kita melakukan hal ini. Yang pertama, bertumbuhlah pengenalan akan Tuhan, dan hormatilah ayah atau ibumu di dalam Tuhan. Yang kedua, janganlah bergaul dengan orang yang bertolak firman Tuhan atau prinsip ilahi. Yang ketiga, relakan dirimu dalam proses Tuhan. Tahanlah dirimu dari pergaulan yang salah. Barang siapa yang kukasihi, ya kutegur dan kuhajar. Jadi kita adalah orang-orang yang diproses di dalam Tuhan. Jadi relakan dirimu dalam proses Tuhan. Itu saja yang saya bagikan dengan singkat. Biarlah kita hidupi setiap perkataan firman Tuhan yang memberikan kita keberuntungan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, haleluya.